Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mau memaparkan hasil esai yang berjudul Model Monarki Konstitusional di Bhutan dan Nepal, Perbandingan Sistem Politik. Untuk bagian pendahuluan, Asia Selatan merupakan kawasan yang memiliki banyak negara dengan latar belakang monarki, termasuk Bhutan dan Nepal. Meskipun keduanya sama-sama berasal dari sistem monarki absolut, mereka mengambil arah reformasi yang sangat berbeda. Bhutan mempertahankan sistem monarki dengan bentuk konstitusional, sementara Nepal memilih menjadi republik dan menghapuskan peran raja. Dalam konteks ini, monarki merupakan sistem pemerintahan di mana raja tetap menjadi kepala negara, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga demokratis. Maka dari itu, esai ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana kedua negara tersebut membentuk sistem politiknya pasca monarki absolut, serta peran apa dari institusi monarki dalam proses demokratisasi masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sejarah dan sistem politik Bhutan. Bhutan merupakan salah satu contoh negara yang mengalami transisi damai dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Negara ini diperintah oleh dinasti Wangchuck sejak tahun 1907 di bawah kepemimpinannya oleh Raja Jigme Singye Wangchuck. Bhutan mulai melakukan reformasi besar-besaran secara sukarela tanpa tekanan dari rakyat atau konflik politik. Puncak dari reformasi ini terjadi pada tahun 2008 ketika Bhutan mengesahkan konstitusi baru dan menyelenggarakan pemilu multipartai pertamanya. Dalam sistem baru ini, raja tidak lagi menjalankan kekuasaan eksekutif, melainkan bertindak sebagai kepala negara yang simbolis. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih melalui pemilu. Bhutan juga menerapkan sistem parlemen bicameral yang terdiri dari Dewan Nasional sebagai majelis tinggi dan Majelis Nasional sebagai majelis yang rendah. Perdana Menteri dipilih dari partai mayoritas Majelis Nasional. Salah satu ciri khas Bhutan adalah filosofi pembangunan yang disebut kebahagiaan nasional bruto. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan tata kelola yang baik. Raja tetap memainkan peran penting sebagai simbol moral dan perlindungan nilai-nilai nasional. Transisi Bhutan dinilai sukses karena berlangsung secara damai, bertahap, dan mendukung penuh dari rakyat. Meskipun tantangan demokrasi masih ada, Bhutan dianggap sebagai contoh unik dari transisi politik yang stabil di Asia Selatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem politik Nepal dan bagaimana perjalanannya dari monarki hingga menjadi pemerintahan republik. Jadi Nepal awalnya adalah negara dengan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh dinasti Shah sejak abad ke-18. Namun kekuasaan raja sempat dibatasi oleh dinasti Rana yang berkuasa secara turun-temurun sebagai Perdana Menteri selama lebih dari 100 tahun. Dalam periode ini, raja hanya berperan sebagai simbol, sementara kekuasaan politik sepenuhnya berada di tangan keluarga atau keturunan dinasti Rana. Tahun 1951, sistem ini digulingkan melalui gerakan rakyat dan Nepal mulai membuka diri pada sistem multipartai. Namun, stabilitas politik belum tercapai. Pada 1960, Raja Mahendra kembali mengambil alih kekuasaan penuh dan membentuk sistem panchayat yang kembali memusatkan kekuasaan pada raja dan melarang partai politik. Tekanan rakyat kembali memuncak pada tahun 1990. Melalui gerakan demokrasi, Nepal berhasil menjadi monarki konstitusional di mana kekuasaan eksekutif mulai dijalankan oleh Perdana Menteri dan juga parlemen, meskipun raja tetap menjadi kepala negara. Namun sistem ini tidak bertahan lama. Tahun 1996, kelompok Maois atau kelompok komunis di Nepal pada saat itu memulai pemberontakan bersenjata yang memicu perang saudara selama 1 dekade. Situasi semakin memperburuk setelah tragedi pembantaian keluarga kerajaan tahun 2001 yang menewaskan Raja Birendra
dan juga istrinya. Kemudian adiknya yakni Raja Gyanendra naik tahta dan pada tahun 2005 mengambil alih kekuasaan sepenuhnya dan membubarkan parlemen. Langkah otoriter ini memicu gerakan rakyat besar-besaran pada tahun 2006 yang akhirnya pada tahun 2008 Nepal resmi menghapus sistem monarki dan menjadi sebuah republik demokratik federal dengan presiden sebagai kepala negara. Jadi dapat kita lihat bahwa sistem monarki konstitusional di Nepal tidak bertahan karena lemahnya komitmen raja terhadap demokrasi dan kuatnya tekanan rakyat untuk perubahan. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem politik Bhutan dan Nepal. Model monarki konstitusional di Bhutan dan Nepal menunjukkan dua bentuk sistem politik yang sangat kontras dan cara transisi, struktur, intuisi, serta peran monarki di dalam negara. Bhutan memperankan politik konstitusional yang relatif stabil dan berakar kuat dalam budaya lokal, sementara Nepal menempuh jalan revolusional yang berujung pada penghapusan sistem monarki secara total. Bhutan secara resmi mengadopsi sistem monarki konstitusi pada tahun 2008 dengan diberlakukannya konstitusi modern yang dirancang untuk mendukung transisi damai dari monarki absolut. Raja Singye Wangchuck secara sukarela menginisiasi reformasi demokrasi yang memberi rakyat kekuasaan untuk memilih pemerintah melalui sistem multipartai. Sistem politik Bhutan menempatkan raja sebagai kepala negara simbolis yang tetap memiliki pengaruh moral dan budaya. Namun kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di tangan parlemen dan perdana menteri. Konsep khas Bhutan yaitu gross national happiness digunakan sebagai paradigma membangun negara, menjadikan perbedaan utama dari negara lainnya. Umumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Nepal melalui fase pergolakan politik yang intens sejak 1996 dengan pecahnya perang saudara antar pemerintah, kerajaan, dan gerakan Maois secara reformasi dan revolusi rakyat yang memuncak pada 2006. Sistem monarki yang telah bertahan lama lebih dari 2 abad akhirnya dihapuskan pada tahun 2008. Nepal secara resmi menjadi Republik Federal Sekuler, mengakhiri status sebagai kerajaan Hindu. Konstitusi Nepal yang disahkan pada tahun 2015 menetapkan sistem pemerintahan parlementer federal di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Sedangkan presiden menjabat sebagai kepala seremonial. Meskipun transisi cukup cepat, sistem politik Nepal masih menghadapi tantangan dalam hal stabilitas, pembentukan lembaga demokratis yang kuat, serta ranskolisasi sosial pasca konflik. Kedua negara menunjukkan bahwa arah reformasi politik sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan dinamika internal. Bhutan memilih jalur reformasi evolusioner yang menyeimbangkan antara modernitas dan tradisi, mempertahankan figur raja sebagai simbol persatuan nasional. Sebaliknya, Nepal memiliki jalur transformatif yang lebih radikal dengan menggunakan sistem lama demi membangun tatanan baru yang lebih inklusif, walaupun proses tersebut dibarengi oleh ketegangan politik yang panjang. Kesimpulan dari perbandingan sistem monarki konstitusional di Bhutan dan Nepal menunjukkan bahwa kedua negara menghadirkan dua model yang sangat berbeda dalam proses demokratis dan reformasi politik. Bhutan menampilkan pendekatan yang gradual, damai, dan dipraksai oleh raja sendiri, sedangkan dalam membangun institusi demokratis tanpa menghapus simbol monarki yang masih sangat dihormati oleh rakyatnya. Transisi ini menghasilkan stabilitas politik yang relatif tinggi serta keberlanjutan budaya lokal melalui filosofi pembangunan seperti gross national happiness. Sebaliknya, Nepal menjalani perubahan politik yang sangat revolusioner dan konflik berkepanjangan yang berujung pada penghapusan total institusi monarki, pembentukan sistem republik federal. Meskipun berhasil mengadopsi sistem demokratis secara formal, Nepal menghadapi tantangan dalam pembangunan lembaga demokratis yang efektif serta menjaga kohesasi sosial pasca konflik. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi politik tidak hanya ditentukan oleh bentuk sistem pemerintahan yang diadopsi, apakah monarki konstitusional atau republik, melainkan juga oleh kesiapan sosial, kualitas pemimpin, dan konteks histori yang menyertainya. Bhutan membuktikan bahwa transformasi yang berakar pada legitimasi budaya dapat menciptakan sistem yang stabil, sementara Nepal mencerminkan bagaimana tuntutan perubahan yang tidak tertampung oleh institusi lama dapat mendorong lahirnya sistem politik baru, meskipun disertai konsekuensi jangka panjang dan kompleks.